misalkan teman-teman mengalami masalah seperti itu, segera dicek dia kerusakannya sudah parah, berarti kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Ujung-ujungnya teman-teman harus ganti ECM ini. Satu paket begini. Harganya sekitar 1 jutaan, kan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Kali ini saya ingin berbagi masalah klasik yang mungkin teman-teman yang newbie belum tahu. Jadi masalah ACG starter atau starter halus tidak bisa start padahal akinya masih bagus. Seperti ini contohnya, motor sudah hidup, saya hidupkan tidak mau, cuma terdengar bunyi cetik-cetik. Nah, akinya masih bagus ya, jadi aki sudah saya tes, dia bagus. Nah, aki masih seharusnya masih kuat untuk start. Kemudian kalau kita dengarkan di sini bunyi cetik-cetik saja. Kalau kita lihat dari scanner seperti ini, switch starter dia mau on, artinya switch rem dan lain-lain, standar samping dia sudah normal, tidak ada masalah. Seperti ini, switch starternya mau on, tetapi relay starter yang di sini dia cuma on sebentar kemudian balik off. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini balik sendiri padahal masih saya tahan. Nah, untuk masalah seperti ini yang paling sering terjadi itu jalur 3 fasa yang dia ngefong atau mungkin dia berkarat atau putus. Tapi jalur 3 fasa itu yang sebelah mana yang rusaknya? Apakah di soket ECU atau mungkin di sambungan yang lain, kita belum tahu. Jadi kita akan bongkar saja. Jalur 3 fasa itu jalur besar yang dari spool ya. Jadi kita cari dari spool sampai ke ECU-nya. Kita cari sebelah mana dia yang gosong. Pasti ada. Oke, ini sudah saya bukain semua covernya. Sekalian saya mau cek barangkali ada yang rembes-rembes, karena motor ini sekitar 4-5 bulan yang lalu turun mesin ya, oversize 50 karena kehabisan oli. Tapi sebetulnya bagus, tidak ada kebocoran, cuma kotor-kotor saja. Nah, untuk kabel 3 fasa yang saya maksud itu ini ya, yang dari spool yang ini langsung naik ke ECU. Nah, yang paling sering itu sambungannya, kadang di sini, kadang di sini. Oke, seperti itu teman-teman bisa lihat ya. Ujung yang ini, oke, ujung yang sebelah situ itu dia gosong, saya lihat dari sebelahnya. Nah, ini ada 1 atau 2 pin yang gosong. Nah, seperti ini biasanya dibuka juga sudah susah, sudah lengket. Oke, kita buka dulu, pasti gosong. Sepertinya yang ini yang gosong, cuma kita buka saja. Kalau seperti ini biasanya agak susah memang karena dia sudah lengket. Oke, ternyata ada 2 ya yang gosong sekali, yang sebelah sini dan yang ini. Kemudian yang di sini pun seperti itu, dia gosong. Nah, jadi yang gosong-gosong ini, oke, jadi yang gosong-gosong ini nanti kita harus bersihkan. Kalau untuk sekunnya nanti kita bisa ganti saja. Kalau ini bagus diganti, cuma nggak bisa ganti, susah gantinya. Jadi kita bersihkan saja sebisa kita kerok-kerok dari sini saja.
PC. Dah. 240 Salem. Nah, yang penting semangat ya. Gue ambil barang ya. Gue main diri. Tunggu jalan ya. Terus terus banyak. Orang ini kok. Kita lihat. Ya teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya untuk sekun-sekunnya, karena untuk tingkat kerusakannya itu belum terlalu parah, jadi saya pikir dibersihkan saja masih bisa. Seperti ini masih bagus, masih kuat. Nah kalau misalkan sekunnya dia sudah terbakar, kadang dia habis sudah menipis begitu, nah kita ganti saja, ganti yang seperti ini ya, kita sambung ulang dengan sekun yang baru bisa. Tetapi kalau misalkan sudah parah, yang lebih praktis lagi ada, yaitu dengan mengganti kabelnya satu set. Ini kan satu kabel ya, satu set, tetapi masih ada 3 kabel lagi yang harus kita sambung, yang masuk ke kabel bodi. Yang ini satu set, cuma saya lepas, saya ambil ininya karena saya mau ambil soketnya saja, jadi tetap menggunakan ini dengan rumah soket yang baru. Nah untuk ECM nya ini sudah saya bersihkan, sudah bersih semuanya. Jadi yang kotor atau yang terbakar tadi sebelah sini dengan sebelah sini, tetapi semuanya saya amplas-amplas agar menghindari kita dari korosi dan kotoran-kotoran. Soalnya kalau kotor nanti kan kita pasang begitu nanti cepat panas ya. Kalau panas nanti dia bisa meleleh juga. Di sini pun semuanya saya bersihkan. Kemudian untuk tingkat kerusakan yang lebih parah, biasanya dia sampai rusak begini. Nah kalau rusak sudah terbakar sampai luar-luarnya seperti ini kan sudah mau terbakar ya, tapi belum parah. Kalau sudah terbakar biasanya saya pasang ininya saja, saya pasang ini langsung ke sini. Kemudian saya lem pakai lem sealer, lem silikon yang red itu, atau mungkin bisa pakai lem tembak, terserah teman-teman saja bagaimana enaknya, agar air ini tidak mudah masuk. Jadi penyebab utamanya ini karena kelembapan ya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang air asin itu pasti lebih cepat korosi. Kalau di tempat saya ini tidak terlalu sering ya. Nah, tidak terlalu mudah korosi, tetapi ya sering juga sebenarnya. Karena ini tidak ada pelindung airnya. Jadi letaknya di sini, di belakang ECM-nya ini. Kemudian dia gampang sekali kena air. Penutupnya cuma ini, yang plastik ini saja, karet ya. Oke, kita pasang saja untuk soketnya. Urut-urutannya ini seperti ini. Jadi jangan sampai tertukar karena ada banyak kabel yang serupa. Jadi ini merah hitam, merah kuning, dan merah biru. Seperti ini, dari sini langsung. Nah, saran saya untuk teman-teman bisa difoto dulu sebelum dilepas, atau lihat di internet kalau nggak hafal warnanya. Oke, kemudian ini kita selipkan di sini. Oke, kemudian yang ujung sini, yang paling kecil ini, yang ujung sebelah sini, ya betul. Kemudian merah putih, baru hijau polos yang besar. Susah, bentar saya lepas dulu lah. Sampai terdengar bunyi cetik ya. Jadi kalau sudah cetik begitu berarti dia sudah mengunci. Oke, di sini dia sudah keluar semua. Meskipun di sini ada penguncinya lagi, kita tambahin.
Kita pasang juga penguncinya. Oke ya. Oke, kita langsung coba dulu masukkan. Ini agak susah karena tadi saya bikin agak masuk ya, supaya lebih menjepit. Saya kontak on, saya start. Oke, kita ulangi sekali lagi. Saya kontak on, saya start. Oke ya, beres. Nah, nanti kita lihat juga untuk pengisiannya, apakah dia normal. Biasanya kalau kabel-kabelnya seperti ini sudah korosi atau terbakar, ngefong ya, bukan korosi sebenarnya, ngefong seperti ini, terkadang pengisian jadi terganggu. Tapi tadi kondisinya karena nggak bisanya atau keluhannya itu baru kemarin, baru 2 hari, mungkin akinya masih terisi meskipun dia pengisiannya agak kurang besar. Tadi tidak tempat saya cek, yang penting kita nanti cek. Oke, kita lihat perbedaannya tentang on off nya switch starter dan relay starter. Kalau switch starter itu sebelum kita lepas tombol berarti dia masih on terus, tetapi kalau relay starter nanti dia beberapa waktu setelah mesin berputar dia akan off sendiri. Nah, seperti itu. Switch starter kalau saya tekan ini masih mau on. Oke ya. Nah, kita lihat saja pengisiannya. Oke, tegangan aki tidak drop. Ada pergerakan artinya ada pengisian ya. Tidak drop menurun begitu, tetapi dia seperti ini stabil ya. Ada di kisaran angka 15 volt pengisiannya. Oke teman-teman, ini sudah beres semua, kita sudah pasang, tinggal kita pasang joknya. Jadi kalau misalkan teman-teman khususnya yang bukan mekanik mengalami motornya ya, khususnya yang ACG starter atau yang motor yang tidak pakai dinamo lagi mengalami masalah serupa ya, di setat tidak ada pergerakan atau mungkin ada pergerakan tapi sedikit, set begitu terus berhenti, sementara akinya masih bagus, buat klakson bagus, buat yang lain-lain masih bagus, di engkol mau hidup, itu kemungkinan besar masalahnya ada di jalur ACG starter atau jalur 3 fasa yang ini. Kemungkinan atau yang paling sering terjadi masalah itu di sambungan-sambungan, terutama yang di ini, kemudian yang di soket yang sebelah sini. Nah, misalkan teman-teman mengalami masalah seperti itu, segera dicek. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti ini tadi kita biarkan lambat laun, nanti sekunnya yang ada di ECM ini bisa lama-lama habis kropos terbakar sampai habis. Kadang-kadang dia bisa sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau terlalu parah, dia kerusakannya sudah parah, berarti kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Ujung-ujungnya teman-teman harus ganti ECM ini. Satu paket begini harganya sekitar 1 jutaan, kan sayang. Kalau seperti ini masih gejala awal karena penyakitnya itu terasanya baru 2 hari yang lalu. Segera dibawa ke sini, segera mendapatkan pertolongan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.